Ada terlalu banyak alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Sangat sederhana sebetulnya sehari-hari, bahkan yang sekarang ini kita mesti bersyukur. Kita dalam setiap detik sekali kita pasti berkedip. Pasti itu. Untuk berkedip, saudara, itu memerlukan oli namanya. Memerlukan cairan. Dan cairan itu, saudara, itu dibuat Tuhan itu dengan sangat-sangat hebat sekali, akurat, tepat, tidak lebih dan tidak kurang, saudara. Ada orang yang memang matanya ada masalah, maka kemudian supaya matanya tidak pedih waktu dia berkedip, maka kemudian dokter memberikan cairan untuk ditetesin ke mata dan supaya tidak pedih, saudara. Kita bisa pikir nggak, saudara, itu kan semua uang semua. Uang semua, setiap hari dia mesti dia harus membeli tetes mata, itu semua uang semua, saudara. Lalu kemudian saudara kita berkedip, dan kemudian Tuhan memberikan oli atau cairan secara gratis. Dan kemudian saudara, apa jadinya jikalau Tuhan tidak memberikan oli di mata kita? Wiper, saudara, wiper itu memerlukan oli, saudara. Ya, waktu kita berkedip seperti wiper. Nah, saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan, saudara. Air mata atau oli itu kita terima secara gratis dan tidak bayar, saudara. Maka kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan. Ada satu lagu berkata, saudara, hitung berkatmu, kamu pasti akan malu. Kenapa? Terlalu banyak, tak terhitung, saudara. Dan kemudian kalau kita lebih banyak mengeluh, saudara, maka kemudian kita akan terasa malu sekali. Karena berkat Tuhan itu terlalu banyak, tak terhitung, bahkan level tak terhingga, saudara. Tuhan, sekali lagi kami ingin bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan bukan saja berkenan menyelamatkan kami yang tidak layak diselamatkan, tetapi Tuhan juga berkenan memberikan firman kepada kami, agar kami yang sudah diselamatkan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman Tuhan. Jikalau kami tidak ada firman Tuhan, kami akan menyimpang ke kiri atau ke kanan, dan kami tidak lurus berjalan di jalan Tuhan. Berkatalah firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini, berkatilah juga hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, hari ini kita sudah masuk kepada pasal 7 dari kitab 2 Samuel. Nah, pasal 7, saudara, adalah satu pasal yang sangat penting sekali, saudara. Kenapa? Karena ada janji Tuhan kepada Daud, di mana Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Dan bahkan janji itu, saudara, berefek kepada kita sekarang. Dan bahkan, saudara, berefek sampai kepada kesudahan dunia. Dan bahkan, saudara, berefek sampai kepada kekekalan. Mari kita membaca dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Saya membacakan ayat yang ganjil, saudara membacakan ayat yang genap. Mari kita baca dengan tempo yang agak lambat saja, supaya kita bisa lebih memahami kata demi kata, kalimat demi kalimat. 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel.
Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya, kamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, sesudah membaca perikop ini kita akan membahas beberapa hal. Pertama saudara, rumah Tuhan yang mau dibangun oleh Daud. Dan yang kedua saudara, konsep Daud yang salah. Tentang apa saudara? Tentang rumah Tuhan yang nanti akan dikoreksi oleh Tuhan. Dan yang ketiga saudara, Tuhan yang berjanji mau membangun rumah atau kerajaan kekal bagi Daud saudara. Dan yang keempat adalah hubungan antara janji Tuhan kepada Daud dengan Kristus. Saudara, perikop hari ini itu bernada positif bagi Daud. Dan sebelumnya saudara, itu bernada negatif. Dan akan sangat terasa kontrasnya kalau kita membaca saudara. Ini positif banget ini. Sebelumnya itu sangat negatif sekali saudara. Kenapa saudara? Karena di dalam khotbah sebelumnya adalah apa saudara? Itu Daud punya rencana yang sangat rohani sekali. Yaitu apa? Memindahkan tabut Allah saudara itu ke pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan dari Daud. Yaitu saudara itu ke Yerusalem. Saudara, kenapa Daud saudara memindahkan tabut Allah itu ke Yerusalem, ke tempat pemerintahan saudara dari Daud. Tabut Allah yang ukurnya 125 cm kali 75 cm kali 75 cm saudara, itu adalah lambang kehadiran Allah. Dan kemudian mau dipindahkan oleh Daud ke Yerusalem. Saudara, apa motivasi Daud saudara? Saudara, Daud punya motivasi yang sangat baik sekali. Kenapa saudara? Karena Daud tahu bahwa sesungguhnya yang menjadi pemerintah, yang memerintah adalah Tuhan, bukannya Daud saudara. Jadi saudara, kemudian Daud memindahkan tabut Allah itu ke Yerusalem saudara. Tetapi sayang saudara, rencana sangat rohani ini, memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, itu caranya sangat tidak rohani. Kenapa saudara? Karena dicatat bahwa mereka memindahkan tabut Allah saudara, itu bukan dengan cara Allah. Harusnya tabut itu diusung atau ditandu oleh imam saudara. Tetapi mereka mengangkut tabut saudara itu dengan memakai kereta. Kereta yang baru yang ditarik oleh 2 ekor lembu saudara. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Kenapa saudara? Karena mereka mencontek, mereka mencontoh bagaimana orang Filistin, mereka mengembalikan tabut Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dinaikkan tabut itu ke sebuah kereta dan kemudian ditarik oleh 2 ekor lembu saudara. Dan kemudian lembu itu tidak ada kusirnya. Tidak ada yang mengendarai saudara. Dan lembu itu berjalan saudara. Dan kemudian orang Filistin berkata, kita tes. Kalau lembu itu melewati Bet-Semes, ini pasti pekerjaan daripada Allah Israel. Tapi kalau misalnya lembu itu tidak melewati Bet-Semes, maka itu cuma kebetulan saja. Saudara, kemudian lembu dilepas dan pada dilepas itu lembu berjalan saudara, mengangkut tabut Allah. Dan ternyata benar saudara,
bahwa lembu itu tuh melewati Bet-Semes. Maka tahulah orang Filistin bahwa ini adalah Allah Israel yang membawa lembu melewati Bet-Semes, saudara. Dan kemudian orang-orang Israel, termasuk Daud, saudara, mereka pikir, wah mantep banget. Memindahkan tabut dengan ditaruh di sebuah kereta baru dan ditarik oleh 2 ekor lembu. Dan mereka mencontek cara orang-orang Filistin. Saudara, itu adalah cara yang salah, saudara. Apa akibatnya, saudara? Tabut Allah harusnya ditanduk, saudara, oleh imam. Tetapi kemudian ditarik oleh lembu dengan menggunakan kereta yang baru. Apa akibatnya, saudara? Allah menggelincirkan kaki lembu itu, saudara. Kaki lembu tergelincir. Siapa yang membuat, saudara? Yang membuat adalah Allah. Pada waktu kaki lembu tergelincir, maka kemudian kereta menjadi oleng. Dan kemudian tabut, saudara, itu bisa hampir jatuh, saudara. Dan ketika hampir jatuh, maka seorang bernama Usa, seorang yang dengan spontan, dengan refleks, dia memegang tabut yang tidak boleh dipegang secara sembarangan, saudara. Akhirnya, saudara, Tuhan murka. Dan kemudian Tuhan membunuh Usa, saudara. Saudara, bagi Tuhan menggelincirkan kaki lembu yang kuat terlalu mudah, saudara. Jonathan Edwards, seorang pendeta yang disebut sebagai pendeta yang pertama kali membuat suatu kebangunan rohani besar, saudara, di Amerika. Dia pernah berkhotbah dengan khotbah berjudul Sinners in the Hands of an Angry God. Orang-orang berdosa itu di tangan Allah yang murka, saudara. Edwards berkhotbah, kalau Allah sudah murka, tidak ada satu orang yang bisa meredakan murkanya, saudara. Saudara, murka Allah seperti apa, saudara? Edwards berkata, murka Allah itu seperti air bah, saudara. Seperti air bah pada zaman Nuh, itulah murka Allah. Kalau Allah sudah murka, tidak ada satu orang pun yang bisa menahan murka Allah, saudara. Saudara, Edwards berkata, terlalu mudah menggelincirkan kaki-kaki orang berdosa. Terlalu mudah menggelincirkan kaki-kaki lembu yang kuat, saudara. Dan terlalu mudah, kata Edwards, saudara, menggelincirkan kaki-kaki orang berdosa yang tidak mau bertobat, saudara. Maka kemudian akhirnya Edwards berkata, dia berkhotbah, bertobatlah, bertobatlah, saudara. Kalau tidak, Tuhan akan menggelincirkan kaki kamu. Dan kemarahan Tuhan itu seperti air bah yang tidak bisa dibendung, saudara. Dan pada waktu Edwards berkhotbah seperti itu, maka kemudian Tuhan bekerja luar biasa, saudara. Orang-orang yang hadir menangis terseduh-seduh. Orang-orang yang hadir mereka memukul-mukul dada mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka mengingat dosa-dosa mereka. Dan mereka mengingat, saudara, murka Allah yang begitu sangat menakutkan. Saudara, terjadilah suatu kebangunan rohani besar, saudara. Bandingkan dengan khotbah-khotbah pendeta zaman sekarang dari mimbar, saudara. Beranikah mereka berkata seperti Edwards, bertobatlah kamu. Kalau kamu tidak bertobat, murka Allah itu begitu besar, tak ada seorang pun yang bisa menahan murka Allah. Saudara, murka Allah sangat menakutkan sekali, saudara. Dan kemudian ada terjadi suatu kebangunan rohani sangat besar sekali di Massachusetts, itu di Amerika, saudara. Maka akibatnya adalah apa, saudara? Tempat-tempat pelacuran sepi. Tempat-tempat perjudian itu sepi, saudara. Kenapa, saudara? Karena terlalu mudah menggelincirkan kaki-kaki manusia berdosa, saudara. Saya pun juga berharap, saudara, semoga di gereja ini juga terjadi suatu kebangunan rohani, saudara. Bagi yang suka berdosa, tinggalkan dosa, saudara. Kenapa? Karena terlalu mudah bagi Tuhan menggelincirkan kaki-kaki kita, saudara. Bagi saudara, bagi kita sekalian yang sudah lesu rohani, yang sudah tidak ada semangat, saudara,
bangkitlah dan minta kesegaran dari Tuhan, saudara. Kita kembali, saudara. Lembu-lembu itu tergelincir, saudara, yang mengakibatkan kereta menjadi oleng dan tabut kemudian hampir jatuh dan Usa kemudian dia memegang tabut. Motivasi baik, saudara. Tapi Tuhan tidak berkenan caranya. Tuhan pernah berkata bahwa tabut itu tidak boleh dipegang secara sembarangan, saudara. Itu hanya boleh diperlakukan oleh seorang imam besar. Orang sembarangan tidak boleh, saudara. Akhirnya Tuhan murka dan kemudian Tuhan menyatakan kesuciannya dan Tuhan membunuh Usa, saudara. Seharusnya, saudara, pelajaran ini menjadi pelajaran sangat penting buat kita sekalian. Di dalam aplikasi, saudara, melayani Tuhan harus dengan cara yang benar dan juga dengan motivasi yang benar. Tidak boleh salah satu, caranya benar, motivasi tidak benar, tidak bisa. Tidak boleh salah satu, motivasinya benar, cara tidak benar, tidak bisa, saudara. Harus dua-dua benar, saudara. Tapi juga pernah terjadi, saudara. Petrus di dalam surat kepada jemaat di Filipi, mari kita baca sejenak. Filipi pasal yang pertama, kita baca dari ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Filipi pasal yang pertama, ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama Filipi pasal yang pertama, ayat 15 hingga ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakan dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Saudara, Paulus berkata bahwa ada orang beritakan Injil itu dengan motivasi yang tidak benar. Tetapi saudara, Injilnya itu benar, saudara. Paulus bilang tidak mengapa. Dalam hal ini pun aku tetap bersukacita, saudara. Saudara, orang memberitakan Injil yang benar dengan motivasi tidak benar, saudara. Lalu kemudian orang yang mendapat berita Injil, mereka diberkati. Kenapa bisa terjadi seperti itu, saudara? Ada seorang teolog bernama Dumbrell, dia berkata seperti ini, saudara. Tuhan bisa memukul dengan tongkat yang bengkok, menghasilkan pukulan yang lurus, saudara. Tuhan bisa memukul dengan tongkat yang bengkok, dengan hati yang jahat, saudara, tapi menghasilkan pukulan yang lurus. Motivasi tidak benar, saudara, Tuhan bisa memakai tongkat yang bengkok untuk memukul dan menghasilkan pukulan yang lurus, saudara. Dan itu tepat sasaran, saudara. Saudara, tetapi alangkah baiknya, saudara, caranya benar, Injilnya benar, dan motivasinya juga itu benar, saudara. Dan waktu kita beribadah juga, saudara, mari kita beribadah dengan motivasi yang benar, juga dengan cara yang benar, saudara. Kita beribadah dengan motivasi yang tulus, dengan motivasi yang jujur, saudara. Tetapi juga, saudara, cara harus benar. Beribadahlah dengan pakaian yang rapi, dengan memakai sepatu, saudara. Tidak perlu mewah-mewah, yang penting rapi, saudara. Kenapa? Karena caranya benar, juga motivasinya itu benar, saudara. Dan kemudian sesudah peristiwa itu, saudara, maka kemudian Daud membawa tabut Allah dengan cara yang benar, saudara. Dan kemudian dicatat Tuhan mengaruniakan keamanan kepada Daud dan kepada Israel. Lalu kemudian, saudara, pada pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-4, saudara, Daud kemudian memanggil Nabi Nathan. Sesudah apa? Sesudah Daud merasakan dan mengetahui bahwa Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya. Dan kemudian Daud berkata kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam itu di dalam tenda.
Aku diam di dalam istana besar, terbuat dari kayu aras, sedangkan tabut Allah itu diam di dalam tenda. Lalu kemudian berkatalah Natan kepada raja. Secara cepat saudara, Natan mengambil kesimpulan. Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi saudara, pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, saudara. Saudara, Natan bilang, oh baik, baik. Tetapi ada kata tetapi. Tetapi saudara, apa di saudara? Salah. Mari kita perhatikan kalimat Daud dan reaksi Natan atas kalimat Daud. Saudara, Daud punya pemahaman yang luar biasa terhadap Allah. Di mana luar biasanya saudara? Daud berkata, aku tinggal di dalam istana. Aku diam di dalam istana. Sedangkan rajanya Raja Daud, yaitu Allah, dia tinggal di dalam tenda, saudara. Daud merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin aku tinggal di dalam istana megah, sedangkan tabut Allah itu begitu sangat sederhana. Bagaimana mungkin, saudara? Daud punya pemahaman, konsep yang luar biasa, saudara. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk gereja ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih rapi, sudah jauh lebih bersih, saudara. Kita bersyukur juga, saudara. Kita bisa mendapatkan tanah sebelah. Itu semua dari Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan karunia. Karunia apa namanya, saudara? Karunia perjuangan kepada gereja ini. Saudara, kita membeli tanah sebelah, saudara. Kita tidak bicara sama siapapun juga. Kita tidak minta uang dari Jakarta. Kita juga tidak pernah bicara sama siapapun di luar gereja ini, saudara. Saya mengajak, mari jemaat sekalian, kita berjuang. Kita membeli tanah sebelah, saudara. Dengan apa, saudara? Dengan perjuangan. Karena Tuhan anugerahkan kepada kita itu perjuangan, saudara. Tuhan tidak anugerahkan kepada kita menjadi seorang pengemis minta-minta, enggak, saudara. Maka kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Coba bayangkan kalau misalnya nggak ada tanah sebelah. Bagaimana kita bisa parkir, saudara? Kalau kita bersyukur, ini gereja sudah jauh lebih baik. Semoga suatu saat nanti, saudara, kita dapat membangun sebuah gereja yang jauh lebih baik buat Tuhan, saudara. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Saudara, dua prinsip ini tidak pernah hilang dari saya. Yaitu apa, saudara? Membangun sesuai dengan kebutuhan dan dengan kemampuan, saudara. Tanah sudah Tuhan berikan lagi, saudara, di Cendrawasih, seluas 938 meter. Itu tanah sangat premium sekali, saudara. Tinggal kita membangunnya saja, saudara. Dan jangan lupa, saudara, beritakan Injil kepada kawan, kepada saudara, kepada teman-teman, saudara. Beritakan Injil kepada mereka. Dan semoga kita bisa membawa mereka beribadah, saudara. Oke, sekarang kita akan memikirkan bagaimana respon Nabi Natan terhadap kalimat Daud, saudara. Natan berkata, baik, lakukanlah segala yang dikandung dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau, saudara. Saudara, apakah respon Nabi Natan benar? Tidak, saudara. Kenapa? Karena dalam ayat keempat tadi ada kata tetapi, saudara. Tetapi pada malam itu juga, saudara, datanglah firman Tuhan kepada Natan, saudara. Artinya, saudara, Natan terlalu cepat berbicara. Waktu Daud mengutarakan isi hatinya, bagaimana mungkin saya tinggal di istana yang besar, terbuat dari kayu aras, sedangkan tabut Allah di dalam tenda, bagaimana mungkin? Natan berkata, oh baik, lakukanlah yang ada di dalam dikandung hatimu, saudara. Ternyata, saudara, salah. Tidak baik, saudara. Dan kemudian Natan itu, saudara, itu berbicara terlalu cepat, saudara. Saudara, seorang nabi, seorang hamba Tuhan, saudara, waktu dia berbicara, saudara, saudara jangan langsung telan mentah-mentah. Termasuk juga terhadap saya, saudara. Jangan langsung telan mentah-mentah, saudara. Begitu banyak jemaat di banyak gereja, saudara,
Pendetanya khotbah langsung telan mentah-mentah saudara. Kamu akan diberkati, dijawab amin saudara. Itu nama saudara, namanya telan mentah-mentah. Mestinya bertanya, kamu akan diberkati. Mesti bertanya, kenapa saya mesti diberkati? Bagaimana caranya saya diberkati? Kamu akan menjadi kaya. Jangan telan mentah-mentah saudara. Kenapa saudara? Karena hamba Tuhan saudara itu bisa salah. Hamba Tuhan juga adalah manusia. Kita mesti kritis terhadap hamba Tuhan. Terhadap siapapun juga saudara. Terhadap Pak Tong pun juga kita mesti kritis saudara. Kenapa? Karena Pak Tong pun bisa salah. Karena saya bisa salah. Semua hamba Tuhan bisa salah saudara. Dan terbukti saudara, Nathan salah. Nathan terlalu cepat berbicara. Baik. Ternyata itu tidak baik saudara. Maka kemudian Tuhan langsung berkata kepada Nathan pada malam itu juga untuk mengoreksi Daud yang salah konsep saudara. Ada 2 poin yang Tuhan ingin sampaikan, koreksi kepada Nathan saudara. Untuk koreksi kepada Daud. Yang kedua saudara, yaitu apa? Yang akan membangun rumah Tuhan ini bukan Daud, tetapi anak Daud. Dan itu bukan Daud. Itu adalah yang kedua saudara. Dan yang pertama adalah apa saudara? Yang pertama adalah Allah yang transenden. Sekaligus adalah Allah yang imanen saudara. Apa arti transenden? Jauh. Apa arti imanen? Dekat saudara. Allah yang transenden berarti adalah Allah yang jauh melampaui ciptaannya saudara. Allah sebagai pencipta pasti begitu jauh dengan ciptaannya saudara. Sekarang saya mengajak kita untuk memberikan perbandingan. Bumi kita yang kita rasa begitu besar saudara. Ternyata dibanding matahari saudara, matahari 1,2 juta kali besarnya daripada bumi saudara. Kecil banget bumi kita. Dan matahari 1,2 juta kali dari bumi saudara, dibanding planet yang besar saudara, itu cuma 1/juta sekali dari planet yang besar saudara. Apa artinya? Planet yang terbesar itu 1 juta kali lebih besar daripada matahari. Kalau gitu bandingkan dengan bumi saudara. Lalu kemudian benda-benda angkasa begitu besar, begitu banyak saudara, itu juga memerlukan ruangan saudara. Yang jauh lebih besar daripada benda-benda itu saudara. Dan kemudian saudara, Allah yang adalah pencipta langit, bumi, benda-benda angkasa, dan pencipta ruangan untuk benda-benda itu saudara. Termasuk ruangan itu saudara. Bagaimana cara menampung Allah di dalam benda-benda itu saudara? Berapa besarnya Allah? Tak terhingga, begitu besar saudara. Dan Daud berkata, aku harus membangun rumah Tuhan, supaya Tuhan diam di rumah Tuhan. Tuhan ingin bilang kepada Daud, kamu ingin bangun rumah buat saya? Tidak salah. Ciptaan begitu besar pun juga tidak mungkin dapat menampung saya, apalagi cuma rumah kecil saudara. Saudara, Tuhan ingin berkata kepada Daud, aku adalah Allah yang transenden. Aku adalah Allah pencipta yang transenden, yang begitu jauh, yang begitu besar saudara. Bagaimana mungkin sebuah rumah bisa menampung saya saudara? Maka kemudian saudara, Tuhan berkata kepada Daud, kepada Nathan untuk mengkoreksi Daud saudara. Bagaimana mungkin kamu mau membangun rumah untuk menampung saya? Kalau kamu ingin menampung saya, seberapa besar rumah yang mau kamu bangun saudara? Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang transenden. Begitu besar dan begitu jauh saudara. Tetapi saudara, Alkitab juga mengajar bahwa Allah bukan hanya Allah yang transenden, tapi juga Allah yang imanen saudara. Imanen, kebalikan daripada transenden. Transenden jauh, imanen dekat saudara. Pertanyaannya saudara, seberapa dekat Allah dengan ciptaannya saudara? Begitu dekat. Seperti seorang sahabat saudara. Bukan seperti antara Allah dengan manusia.
tetapi seperti manusia dengan manusia. Seperti seorang sahabat, saudara. Sebegitu dekat, saudara. Yang benar-benar transenden itu sebegitu jauh. Imanen sebegitu dekat, saudara. Maka di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar, Bapa kami yang di sorga. Apa arti Bapa kami? Artinya imanen, saudara. Apa arti yang di sorga? Berarti transenden. Jauh sekaligus dekat. Dekat sekaligus jauh, saudara. Pertanyaan saudara, bagaimana mungkin Allah yang begitu besar, yang begitu jauh, yang transenden, dia bisa menjadi seperti kecil, saudara. Dan bisa menjadi dekat, saudara. Bagaimana mungkin? Alkitab mencatat, mungkin. Dan Alkitab mencatat, saudara, kedekatan Allah dengan umatnya Israel, saudara. Mungkin. Yang begitu besar, yang tak terhingga. Bagaimana mungkin? Alkitab mungkin. Dan juga saudara, Yesus yang adalah Allah, dia mau menjadi manusia, dia mau menjadi imanen, saudara. Dan kemudian dia menjadi manusia, saudara. 2000 tahun yang lalu. Dan mungkin, dan bahkan sudah terjadi, saudara. Allah yang transenden, sekaligus adalah Allah yang imanen. Itulah sebabnya, saudara. Maka kemudian Allah berkata kepada Nabi Nathan, koreksi Daud, saudara, yang salah, bahwa di dalam ayatnya ke-6, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Saudara, Allah berkata, aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Maka saya mengajak kita waktu membaca Alkitab, saudara, coba pelan-pelan sedikit. Coba kita baca kata demi kata. Coba kita baca ada kata apa, saudara, ini menyatakan kedekatan. Ternyata, saudara, betul-betul terjadi kedekatan. Aku mengembara. Allah pencipta mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Apa ini, saudara? Aku bersama-sama dengan mereka. Aku begitu dekat dengan mereka. Dan bahkan, saudara, waktu mereka menderita, aku tahu dan aku mengerti penderitaan mereka pada waktu mereka berada di padang gurun, saudara. Saudara, waktu kita menderita, saudara, jangan kita mengira saya menderita sendiri. Pada waktu kita menderita, saudara, jangan berkata, Tuhan tidak peduli penderitaanku, Tuhan tidak tahu penderitaanku. Enggak, saudara. Jangan berkata hal seperti saudara. Saudara, sering kali, saudara, waktu kita menderita, saudara, di situ Tuhan hadir, saudara. Pada waktu kita menderita, saudara, bahkan Tuhan kadang-kadang, saudara, dia memberikan penderitaan kepada kita. Supaya apa, saudara? Supaya menyadari bahwa kita begitu rapuh. Dan supaya, saudara, kita yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, Tuhan kasih penderitaan supaya kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita, saudara, dekat kembali kepada Tuhan. Dan pada waktu kita menderita, saudara, artinya adalah apa? Kamu jangan andalkan diri kamu. Kamu andalkan saya. Kamu andalkan Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang imanen, yang mau mengembara bersama-sama dengan umatnya, saudara. Pertanyaan, saudara, apakah ada kepercayaan seperti ini, saudara? Tuhan yang transenden sekaligus Tuhan yang imanen, saudara. Apakah ada kepercayaan seperti ini, saudara? Kebanyakan kepercayaan, saudara, itu jatuh pada salah satu ekstrim. Kalau bukannya ekstrim transenden atau ekstrim imanen, saudara. Banyak kepercayaan jatuh pada salah satu ekstrim. Ekstrim Tuhan itu transenden, begitu jauh, saudara.
begitu besar, begitu kudus, dan begitu menakutkan manusia, saudara. Maka manusia tidak berani mendekat kepada Allah. Kenapa? Dia terlalu kudus, dia terlalu jauh, dia terlalu besar, saudara. Maka manusia tidak berani mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang jatuh pada salah satu ekstrim transenden. Dan juga saudara jatuh pada salah satu ekstrim yang lain namanya imanen, saudara. Allah begitu dekat banget, dekat sekali, saudara. Apa akibatnya? Manusia jadi kurang sopan kepada Allah, saudara. Mohon maaf, saya harus kasih tahu tentang bahasa roh. Yang begitu rasa dekat, saudara. Aduh, enak dekat. Saudara. Dekat, saudara. Dan jatuh kepada ekstrim imanen dan mengakibatkan manusia tidak sopan kepada Allah, saudara. Bagaimana mungkin di dalam ibadah begitu kudus, saudara, bisa terjadi seperti orang gila teriak-teriak, saudara? Bagaimana mungkin? Mungkin karena apa? Karena cuma mengerti Allah yang imanen, begitu dekat dengan kita. Sehingga kemudian saudara, kita akhirnya tidak ada jarak dengan Allah. Dan berakibat, saudara, akhirnya apa? Tidak sopan kepada Allah, saudara. Tapi enak loh. Kamu merasakan enak sesuai dengan Alkitab atau tidak, saudara? Saudara, Allah yang adalah transenden sekaligus imanen, saudara. Allah transenden, begitu besar, begitu jauh, begitu kudus, maka saudara mutlak harus dihormati, saudara. Juga Allah begitu imanen, begitu dekat dengan ciptaan, saudara. Sehingga saudara, kita saudara bisa curhat itu kepada Allah, saudara. Kenapa? Dia begitu dekat, seperti seorang sahabat. Maka kemudian saudara kita bisa curhat kepada Allah, saudara. Tapi ingat saudara, jangan tidak sopan kepada Allah, saudara. Kita lanjut, lalu kemudian di dalam ayat 8 hingga 11, Tuhan berkata kepada Nabi Nathan untuk disampaikan kepada Daud. Yaitu apa, saudara? Pertama, Daud, kamu sekarang raja. Dulu kamu cuma seorang gembala. Dan aku yang mengambil kamu dari padang dan sekarang menjadi raja, saudara. Dan kemudian yang kedua, saudara, Tuhan berkata kepada Nathan bahwa akulah yang mengambil kamu dari padang. Akulah yang menyertai kamu di segala tempat yang dijalani. Akulah yang telah melenyapkan segala musuh dari depan Daud. Dan akulah yang sudah membuat besar nama Daud. Dan akulah yang telah menentukan tempat bagi umat Israel. Dan akulah yang telah mengaruniakan keamanan kepada Daud dan Israel, saudara. Di ayat 1 dicatat, Daud tahu bahwa Tuhan mengaruniakan keamanan kepada Daud, saudara. Tapi di dalam ayat 9 sampai 11, saudara, bukan cuma keamanan, tetapi juga saudara mengingatkan kepada Daud, begitu banyak loh. Aku menyertai kamu, aku melenyapkan musuhmu, aku membuat namamu besar, begitu banyak, saudara. Tetapi Daud, saudara, cuma mengingat satu. Tuhan mengaruniakan keamanan. Padahal saudara, Tuhan memberikan begitu banyak, saudara. Saudara, itulah sebabnya sebelum khotbah saya biasanya, saudara, sering mengajak kita sekalian untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Tadi salah satu, air mata, saudara, oli itu, kadang-kadang bunga, kadang-kadang jempol, dan lain-lain, saudara. Kenapa, saudara? Untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kita seringkali yang kita ingat sedikit. Padahal Tuhan memberikan begitu banyak, saudara. Dan kebaikan Tuhan yang kita tidak sadari jauh lebih banyak daripada yang Tuhan sadari, saudara. Bahkan penjagaan Tuhan yang kita tidak sadari jauh lebih banyak daripada yang kita sadari, saudara. Saya percaya kita semua pasti pernah kecelakaan, pasti, saudara. Dan juga saudara, saya percaya kita juga pasti, saudara, pernah lolos dari kecelakaan. Saudara pernah hitung enggak? Yang lolos dari kecelakaan
berapa banyak. Yang benar-benar celaka, berapa banyak saudara. Tidak sebanding. Saya pernah naik motor saudara, di Daan Mogot, lalu kemudian dari Grogol mau putar saudara. Waktu mau putar, lalu kemudian waktu mau putar saudara, waduh itu bus dari arah Kalideres saudara, nggak ada lampu, nggak kelihatan saudara, dia ngebut malam-malam saudara. Dan kemudian sesudah saya putar saudara, saya ngelihat kaca spion saudara ke kiri, waduh ada bus ngebus, kemudian langsung segera ke kanan saudara. Lolos saya dari kematian saudara. Saudara, ada begitu banyak kita lolos dari kecelakaan, begitu banyak saudara. Bahkan yang kita tidak sadari jauh lebih banyak saudara. Saudara, mari kita pikir-pikir saudara, kebaikan Tuhan, penjagaanmu begitu sangat banyak buat kita saudara. Dan kemudian di dalam ayat 12 hingga 16 adalah janji Tuhan kepada Daud. Yang dikenal dalam istilah teologi saudara, ini orang reform yang menemukan, yaitu namanya saudara apa? Davidic Covenant, atau perjanjian Tuhan dengan Daud saudara. Istilah kata perjanjian di dalam bahasa Ibrani adalah berit. Saudara, istilah berit diterjemahkan menjadi perjanjian. Dan arti aslinya adalah apa saudara? Memotong. Itu arti aslinya. Jadi pada waktu ada perjanjian saudara, itu ada satu yang dipotong saudara. Ada darah di situ yang menjadi tanda sahnya sebuah perjanjian saudara. Dan Tuhan saudara itu mengikat janji kepada siapa? Kepada Daud, dikenal namanya Davidic Covenant. Saudara, di dalam Alkitab saudara, perjanjian lama khususnya, Tuhan pernah membuat janji. Orang reform menemukan saudara, pertama adalah apa? Perjanjian Tuhan dengan Adam. Bahasa Inggris adalah Adamic Covenant, atau namanya perjanjian kerja, atau perjanjian penciptaan saudara. Sesudah Tuhan mencipta, Tuhan berjanji kepada Abraham, kita buat janji. Kamu jaga taman ini, kamu pelihara taman ini. Semua buah boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Itulah satu perjanjian antara Tuhan dengan ciptaan saudara. Namanya adalah Adamic Covenant. Yang kedua adalah apa saudara? Namanya Noahic Covenant. Perjanjian Tuhan dengan Nuh. Dan disebut namanya adalah perjanjian pemeliharaan. Sesudah Tuhan mencipta, kemudian manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian manusia makin banyak, dan kemudian manusia akhirnya berbuat dosa, dan kemudian Tuhan menghabisi ciptaan saudara dengan air bah. Tetapi Tuhan sisakan Nuh sekeluarga 8 orang. Nuh, istri, 3 anak, dan 3 menantu, 8 orang saudara. Dan kemudian sesudah Tuhan habis dengan air bah, dan kemudian sesudah air bah selesai, Tuhan buat janji dengan Nuh. Aku akan memelihara bumi ini. Aku tidak akan menghukum bumi ini dengan cara yang sama seperti yang pernah aku buat kepada dunia ini saudara. Dengan air bah, tidak akan pernah lagi saudara. Dan Tuhan berkata, aku akan memelihara bumi ini saudara. Dan tak seorang pun yang bisa menghancurkan bumi ini saudara. Coba kita perhatikan ya, dari zaman Nuh sampai sekarang saudara, itu sudah berapa ribu tahun saudara. Sebelum Masehi Abraham 2000 tahun. Dan Nuh saudara mungkin saudara sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Sekarang 2000 tahun Masehi, kira-kira 5000 tahun saudara. Bumi itu tidak pernah hancur saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah buat janji sama Nuh, namanya adalah perjanjian pemeliharaan. Tuhan memelihara bumi saudara. Dan tidak pernah hancur selama 5000 tahun. Sampai suatu ketika Tuhan sendiri akan hancurkan bumi ini saudara. Noahic Covenant, perjanjian dengan Nuh. Disebut namanya perjanjian pemeliharaan. Yang ketiga adalah Abrahamic Covenant, perjanjian Tuhan dengan Abraham. Disebut juga namanya perjanjian berkat saudara.
Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan keturunan kepada kamu. Dan oleh kamu semua orang itu mendapatkan berkat, saudara. Betapa besarnya janji Tuhan kepada Abraham, saudara. Aku akan memberkati keturunanmu dan melalui kamu, saudara. Saudara, kalau kita diberkati Tuhan, saudara, kita jangan lupa, saudara, karena Tuhan pernah membuat janji dengan Abraham. Namanya perjanjian berkat, saudara. Yang keempat adalah Mosaic Covenant atau perjanjian Tuhan dengan Musa. Disebut namanya perjanjian hukum, saudara. Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa. Saudara, apa jadinya jika kalau dunia saudara itu tidak punya hukum, saudara? Tadi liturgi sudah mengajak kita membaca. Mari kita baca di Keluaran pasal 20, 10 hukum, saudara. Tuhan memberikan 10 hukum untuk menjaga bumi ini, saudara. Dan kemudian berikutnya adalah Davidic Covenant, yaitu perjanjian Tuhan dengan Daud. Disebut namanya adalah perjanjian kerajaan, saudara. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah Christ Covenant, perjanjian Allah dengan Kristus. Disebut namanya perjanjian keselamatan, saudara. Saudara, di dalam Davidic Covenant atau perjanjian kerajaan adalah perjanjian yang sangat penting sekali. Kenapa, saudara? Karena kerajaan ini dimaksud bukan hanya menyangkut antara Daud dan keturunannya, saudara. Tetapi kemudian selalu menyangkut sesuatu kerajaan yang sangat besar sekali, yang akan kokoh sampai selama-lamanya, saudara. Kemudian siapakah keturunan Daud itu yang akan mengokohkan kerajaan sampai selama-lamanya, saudara? Dan itu adalah Yesus Kristus atau Mesias yang akan datang 1000 tahun sesudah Daud, saudara. Saudara, pada waktu Mesias datang ke dalam dunia, saudara, dia melakukan beberapa hal. Pertama adalah apa, saudara? Dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Ada muncul istilah kerajaan, saudara. Yang kedua, saudara, Mesias akan berperang melawan musuh Allah, yaitu setan, saudara. Yang ketiga, saudara, Mesias akan menjadikan orang-orang yang percaya kepadanya akibat pemberitaan Injilnya, saudara, menjadi anggota kerajaan Allah, saudara. Saudara, kerajaan itu akan kokoh untuk selama-lamanya. Mau dihantam, mau dianiaya oleh musuh-musuh Allah, saudara, dia akan kokoh untuk selama-lamanya, saudara. Bahkan di dalam dunia yang akan datang akan tetap kokoh, saudara. Yang terakhir, saudara, Tuhan memerintahkan Nabi Nathan untuk mengoreksi konsep Daud yang salah. Pertama tentang rumah Tuhan. Yang kedua tentang yang membangun rumah bukan dia, tetapi adalah anaknya, saudara. Saudara, bahkan Tuhan itu, saudara, Daud berjanji kepada Tuhan, aku akan bangun rumah buat Tuhan. Tuhan berjanji kepada Daud, aku juga akan membangun rumah bagi kamu. Bukan cuma rumah, tetapi kerajaan bagi kamu. Bahkan bukan kerajaan yang biasa, kerajaan yang akan kokoh sampai selama-lamanya, saudara. Bayangkan ya, motivasi Daud yang benar, saudara. Dia lihat rumahnya besar, istananya besar. Dia lihat tabut Allah cuma di tenda. Aku harus bangun rumah, saudara. Walaupun salah, saudara. Yang bangun rumah bukan kamu. Yang bangun rumah adalah anakmu. Tapi Tuhan berjanji kepada Daud, aku akan mendirikan kerajaan bagi kamu dan keturunan kamu. Kokoh sampai selama-lamanya, saudara. Saudara, mari kita, saudara, dari khotbah hari ini, kita juga berjanji kepada Tuhan, saudara. Membangun rumah Tuhan, saudara. Bahkan, saudara, Tuhan bukan saja dia berjanji akan membangun rumah bagi kita, saudara. Tetapi, saudara, dia sudah melaksanakannya. Dia sudah melakukannya dengan membawa kita, saudara, itu masuk ke dalam anggota kerajaannya, saudara.
Saudara, ini adalah sesuatu yang mengingatkan kita sekalian. Mari kita berjanji kepada Tuhan, saudara. Memang, saudara, gedung gereja itu bukan paling utama, memang, saudara. Yang paling utama adalah orang-orangnya. Gereja adalah orang-orangnya, bukan gedung, saudara. Tapi kita harus punya motivasi seperti Daud, saudara. Pingin membangun rumah Tuhan, saudara. Sekali lagi, saudara, konsep saya tidak pernah hilang, saudara. Yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, saudara. Waduh, itu di tanah Raja Wali, saudara, 938 meter. Agak syok sedikit, saudara. Biaya pembangunan 40 M, syok saya, saudara. Saya terus berdoa, saudara. Betulkah harus 40 M, saudara? Pertama, apakah sudah butuh gedung sebesar itu, saudara? Dengan jemaat yang baru 100-an. Kedua, saudara, apakah mampu 40 M, saudara? Yang ketiga, saudara, jikalau banyak yang membantu, apakah mampu dalam maintenance-nya, saudara? Mahalnya luar biasa. Tapi saudara, kita harus punya niat, ingin membangun rumah Tuhan yang lebih bagus, yang lebih layak, saudara. Itu motivasi yang benar, yang baik, saudara. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, saudara. Karena Tuhan sudah memberkati kita, memasukkan kita ke dalam anggota kerajaannya, saudara. Kerajaan Allah sudah turun, dan kita menjadi anggota kerajaannya, saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang berjanji. Siapakah kami, ya Tuhan, ciptaan yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Engkau mau berjanji dengan kami. Engkau mau berjanji dengan Adam. Engkau mau berjanji dengan Nuh, dengan Abraham, Musa, Daud, Kristus, dan bahkan dengan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang transenden sekaligus imanen. Transenden, kami harus menghormati Allah sehormat-hormatnya. Dan imanen, kami mempunyai Allah begitu dekat dengan kami. Berterima kasih ya Tuhan untuk firman dari Alkitab yang menyatakan kebenaran Tuhan, Allah yang transenden dan juga Allah yang imanen. Sehingga ya Tuhan, kami tidak pernah sendirian. Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Karena Engkau pencipta yang mau imanen, rela bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Engkau teguhkan apa yang sudah kami dengar pada hari ini. Melalui firman Engkau akan menghibur kami, mengingatkan kami, dan bahkan juga menegur kami sekalian. Berkatalah firman pada hari ini, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.